bersama Kak Kundria di channel Mata Kundria. Nah, di video kali ini kakak mau ngebahas tentang persediaan kelanjutan dari yang sebelumnya. Nah, sebelumnya teman-teman masih ingat kan? Kakak ngebahas tentang pencatatan persediaan yang metode FIFO periodik sama FIFO perpetual. Nah, kali ini kakak mau ngebahas tentang metode identifikasi khusus. Nah, dalam metode identifikasi khusus ini tidak ada yang pakai perpetual atau periodik. Jadi dia pakainya satu di pencatatan, hampir sama dengan periodik gitu ya. Intinya tuh dia di akhir periode. Nah, di identifikasi khusus ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang punya persediaan sedikit. Seperti kayak perusahaan permata, perhiasan, intinya yang nominalnya besar tapi dia persediaannya tuh sedikit macam gitu ya. Nah, buat perusahaan-perusahaan yang macam itu kita biasanya pakai yang identifikasi khusus. Nah, ini kakak udah nyiapin 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah soal. Kita langsung buat gimana caranya gitu ya. Teman-teman kan kalau teman-teman ibaratnya tuh ini tuh hampir sama dengan yang metode perpetual periodik yang FIFO. Jadi nanti langkah pertama, bentar kakak ambil spidol. Langkah pertama kita harus menghitung dulu berapa nilai persediaannya agar kita bisa tahu persediaan akhirnya, nilai unit persediaan awal gitu ya. Teman-teman masih ingat kan? Kalau untuk mencari unit persediaan awal, persediaan akhir gitu ya, kita pertama itu menjumlahkan bagian persediaan sama pembelian, baru kita kurangkan di bagian penjualan. Nah, ini kakak tulis ya, rumusnya ingat ya, unit persediaan akhir itu dari persediaan, berarti ini ditambah dengan pembelian, nih pembelian dikurangi dengan penjualan. Kakak beri I love you gitu ya. Nah, seperti ini. Kita langsung tambahin aja ya. 1000 ditambah pembelian 500 ditambah pembelian lagi 400 ditambah pembelian lagi 800 dikurangi penjualan 2 ya. 900 tambah 700 berapa? 1600 dikurangi 1600. Nah, ini berapa? 1000 tambah 500 1500. 1500 ditambah 4000 berarti 1900. 1900 tambah 800 berarti 2700. 2700 di sini kakak tulis dulu biar gampang. Kurangi 1600. 2 kurangi 1 berarti tinggal 1. 7 kurangi 6 tinggal 1 juga berarti tinggal 1100. Nah, nilai unit persediaan akhir itu senilai 1100 unit. Ini langkah pertamanya. Nah, untuk metode identifikasi khusus ini kakak tulis identifikasi khusus. Ini tuh identifikasi khusus itu tergantung dari perusahaan. Dia mengidentifikasi setiap unit itu kan tergantung dari kesananya gitu kan. Misalnya begini. Kalau biasanya di identifikasi khusus tuh enggak urut. Karena kalau metode FIFO kita ambilnya kalau periodik di bagian bawah, kalau LIFO dari atas. Nah, kakak kan enggak ngejelasin tentang LIFO karena udah dihapus ya teman-teman dari peraturan perakuntansian gitu ya. Berarti kalau yang metode identifikasi khusus tuh ngacak ambil dari mana aja, bisa dari persediaan, pembelian, tanggal berapa aja gitu ya. Itu tergantung dari permintaan si perusahaan gitu. Nah, di sini kakak ibaratkan kakak mengambil 1100, kakak ambil di tanggal satunya itu 200 misalnya, berarti kurang ya. Terus di tanggal 3 kakak ambil misalnya 700, berarti 900. Terus kakak ambil lagi di tanggal berapa ya? Tanggal 5 kakak ambil 100. Berarti ini 1000 kan? Terus di tanggal 28 kakak ambil 100. Berarti ibaratnya ini 200 aja biar nggak kebanyakan, kakak hapus. Intinya di sini harus 1100. 7 tambah 2 9, 9 tambah 2 1100. Nah,
fungsi dari penghitungan ini untuk menentukan ininya tuh mentoknya tuh sampai 1100. Kita tinggal ngaliin aja. Di tanggal 1 harganya itu 1000 ya teman-teman. Dikali 1000. Nah, 200 kali 1000 berapa? 200.000. Nah, seperti ini. Terus yang di tanggal 3 kita kalikan dengan harga di tanggal 3. Harga di tanggal 3 menunjukkan 800. Nah, berarti kita kali 800. 7 kali 8, 56 ya. 56, nolnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita tambahin aja. 1, 2, 3, 4. Berarti 560 gini ya. Nah, terus 200-nya itu ngikut di tanggal 5. Tanggal 5 harganya berapa? Harga pembeliannya 850 ya. Kita tulis 850. Ini berapa? Kita tinggal kali aja. 85 kali 2 10, 1, 8 kali 2 16, 17. Berarti 170 ya. 170 ditambah 0 3 berarti 170.000. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini kita tinggal jumlahkan. Kita jumlahkan aja. 200 ditambah ini kita pergapit aja ya. Ini 0, 7 tambah 6 13, tinggal 1. 5 6 7 8 9. 930 ya. Oke, gini. Nah, jadi untuk nilai persediaan akhir dari metode identifikasi khusus senilai 930.000. Jadi pengaplikasiannya itu seperti itu. Ingat ya teman-teman, bahwa kalau menghitung identifikasi khusus itu nggak ada yang pakai di perpetual, nggak ada. Jadi cuma satu untuk bersama gitu, cuma satu model pencatatan gitu kan. Satu model pencatatan ini kita ambil dari identifikasi yang sesuai dengan permintaan perusahaan. Contohnya begini, kayak ibaratnya tanggal 1. Kenapa kita pakai tanggal 1? Biasanya di sana diberikan karena tanggal 1 itu merupakan tanggal ini gitu kan, terserah dari mereka. Jadi kakak ambilnya ngacak gitu. Jadi ini nggak terstruktur karena manutnya dari peraturan sananya gitu ya teman-teman. Nah, setelah ini kan sudah. Jadi kalau misal bentuk contoh soal itu mentoknya sampai sini. Nah, kemarin kakak kan menghitung sampai ke sananya, itu tujuannya buat menghitung HPP atau harga pokok penjualan. Jadi teman-teman, kalau mau menghitung harga pokok penjualan, itu rumusnya, ini kan HPP. HPP itu berarti rumusnya itu dari harga yang siap dijual, harga siap jual dikurangi persediaan akhir. Nah, persediaan akhirnya tuh ini teman-teman. Persediaan akhirnya tuh ini. Jadi taruh sini. Nah, ini harga siap jual itu kita dapat dari penjumlahan 1000 kali 100 berapa, 500 kali 800 berapa, 400 kali 850 berapa, dan 800 kali 900 berapa. Kenapa kita tidak menggunakan yang 700 sama 900? Karena itu bukan barang yang siap dijual. Itu merupakan barang yang ibaratnya udah dijual gitu kan, yang dijualnya sekian, sedangkan barang yang siap dijualnya tuh ini. Jadi ini kita kalikan dulu, kita jumlahkan, baru kita kurangkan dengan hasil 30. Nah, setelah itu baru deh kita ketemu yang namanya HPP. Teman-teman ingat ya, kalau penggunaan HPP itu tuh berguna bagi perusahaan dagang nanti di pencatatan untuk yang metode perpetual. Biasanya kalau metode perpetual itu ibaratnya itu udah diwajibkan buat jurnal. Nah, untuk periodik itu hanya permintaan. Kalau misal kita disuruh nyari ya kita cari. Tapi biasanya kalau periodik itu enggak dibuat jurnal gitu ya teman-teman. Jadi pencatatan dari identifikasi khusus dari kakak cukup sekian. Berarti sudah sampai sini. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada masukan juga bisa kalian ibaratnya tulis di komentar gitu ya. Nanti kakak tanggepin, apa mungkin mau request video juga boleh gitu ya. Jadi cukup sekian video kakak. Tetap nantikan video persediaan yang metode rata-rata tertimbang gitu ya. Rata-rata tertimbang masih ada 2 ya, yaitu apa? Periodik sama perpetual. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Salam belajar. Suka belajar.